Ya jamaah masih di Islami Tinda dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Astagfirullah sudah terjadi zamannya yang dikabarkan Rasulullah Masya Allah. Tadi tanda-tandanya sudah disebutkan oleh guru-guru kita salah satunya adalah anak yang durhaka pada orang tuanya juga tadi ada pemimpin yang tidak amanah. Nah kira-kira apa lagi ya? Yuk nanti kita saksikan sama-sama tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nih ada nonton tayangan Gunung Semeru erupsi 12 kali status masih waspada. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ini kita ngelihat ya apa yang terjadi sekarang itu ngeri gitu. Ada tempat-tempat di mana yang gak seharusnya ada salju. Terus di mana sekarang es di Kutub Selatan, Kutub Utara udah mulai mencair makin sedikit. Yang harusnya ada es malah mencair. Malah gitu kebalik gitu ya. Kayaknya bumi ini udah mulai mengerikan gitu ya. Tapi Ustadz bener gak sih tanda-tanda yang kita saksikan tadi di video tadi gitu ya. Gunung-gunung meletus, erupsi gitu. Itu sudah dikabarkan juga oleh Rasulullah bahwa itu menandakan bahwa bumi kita itu sudah tua dan tidak selama lagi gitu. Misalnya aduh nauzubillah kita ngomongnya jadinya kiamat kan serem banget. Bener gak sih itu tanda-tandanya? Baik, punten Mas Bikda, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada serta guru-guru kami lakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 40-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak jelas nyata dengan kasat mata apa itu kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini bima kasabat aydin nas karena ulah manusia sendiri liyudhiqahum ba'dalladzi supaya mereka semua itu amilu la'allahum yarji'un diperlihatkan apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bencana itu ambil hikmahnya. Yang pertama Allah menegur kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, la taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat hatta sampai banyak terjadi zalazil, terjadi gempa bumi, bumi berguncang di sana sini dan juga gunung-gunung meletus. Subhanallah. Orang yang mengingat Allah akan mengatakan ini daripada kekuasaan Allah, daripada teguran ilahi. Orang yang tidak ingat Allah cuma mengatakan ini daripada fenomena alam, namanya gunung meletus pasti mah ada meletusnya, namanya bumi mah pasti ada bergesernya. Sudah tua bumi ini tapi tidak mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dapat teguran dari Allah, dapat fenomena alam, dia kembalikan semua kepada Allah. Inilah pentingnya iman. Karena kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Mau gunung meletus setiap hari juga kalau tidak ada iman, tidak ada kembalinya kepada Allah. Padahal terjadinya kerusakan di muka bumi ini untuk mengingatkan kita la'allahum yarji'un, supaya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan alam yang sudah disediakan sama Allah. Masya Allah. Jangan nebang sembarangan, nah, jangan itu dia. ini segala macam. Islam kan agama yang rahmatan lil alamin ya Betul. Ustadz ya. Harusnya Minimal kalau nggak ya. suka tebang pohon, minimal jangan buang sampah sembarangan. Aduh itu banget. Karena kalau udah banjir kita yang repot ya Ustadz. Subhanallah. Baik, terima kasih guru Sama-sama. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Luar biasa, seneng banget karena temanya hari ini menarik banget. Nah jamaah sekarang seperti biasa nih, sebelum saya kasih kesempatan nanti misalnya bertanya lagi, tapi ada guru kita mau bertanya nih. Iya, dan sebelum saya bertanya, betul, kita saksikan dulu video tayangan berikut ini. Silakan. Ya Allah, mewakili banget nih para suami. Istri saya banget loh guys. Bener tiap hari ada aja paket. Ya Allah. Udah.
daripada kita bingung-bingung, Benar. kita tanya langsung pada Nah, jamaah. itu Karena dia. kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan Ustadz mau nanya sama Mikdad siapa? berkata istrinya banget, kalau saya berkata anak-anak saya banget. Sama karena cewek juga. Silakan. Ibu-ibu sini. Ibu ini yang bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neti dari Majlis Taklim Baitur Rahman, Buah Batu, Bandung. Buah Ya, Batu. ibu pernah nggak suami ibu ngeluh karena ibu banyak belanja online? Wah, sering banget Ustaz. Gimana goceknya coba? Ih, mama ini jajan lagi. Itu kerudung udah numpuk, itu baju udah gumpuk, gamis udah numpuk-numpuk di lemari udah nggak muat. Sampai gitu Ustaz ngomongnya. Suami ngomong begitu? Benar. Tapi ibu sadar gak? Sadar Ustaz, tapi gimana lagi namanya ibu-ibu ya, teman-teman. Kan lapar mata nyari ya. teman. Nah, minta dukungan lagi. Lapar Nah, mata Kalau ibu punya Ustaz. masalah, jangan ikut-ikutkan yang lain. Tidak semua ibu-ibu sama dengan ibu. Lapar mata Ustaz. Oh gitu, Kan udahlah. sekarang zaman canggih. Tahu tinggal nggak ibu? klik. Tahu nggak bu? Itu tanda kiamat. Tapi kan penting buat kami Ustadz, buat ibu-ibu kan harus ganti seragam, harus ganti kerudung, harus ganti baju. Sekarang perlu Halo, Ustadz. udah ayo. digituin gak bisa jawab. Baik, Ibu terima kasih ya Ibu. Dan selesai persoalan ini. Sampai Isa gak selesai ini kalau debat masalah Makasih ini. banyak Ustaz Sam yang langsung tepuk tangan. Duduklah ibu itu. Nah buat kita semuanya. Izin Ustazah dan Ustaz Sam. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah sudah terjadi sekarang. Apa itu? Saat pasar mulai berdekatan seperti Nabi jadikan bahwa akan terjadi seperti itu. Sekarang sudah terjadi. Tidak akan terjadi kiamat kalau pasar tidak dekat. Maka disebutkan oleh Nabi, hari kiamat belum akan terjadi sampai berbagai fitnah merajalela bermunculan di mana-mana. Bahkan kebohongan berada di mana-mana. Buat kita ini pembelajaran juga. Bahwa pasar-pasar menjadi saling berdekatan. Hadis riwayat Ahmad. Maka disebutkan sekarang sudah terjadi. Toko-toko, dulu pasar kan? Sekarang toko sudah di depan rumah. Dulu ada supermarket, sekarang supermarket sudah di dekat rumah. Kadang ada itu. Bukan toko-toko yang supermarket yang dekat minimarket itu. Ada kan? Bu, betul tidak? Jadi orang tidak ke mall lagi, ke situ aja dekat-dekat. Tapi sekarang, ya Allah, pasar sudah di tangan. Tinggal klik. Maka ada 3 pembelajaran di sini. Bahwa kemudahan berbelanja itu sudah ada. Maka orang tidak pusing lagi menunggu musim mangga. Mangga ada saja. Musim durian ada kapan aja. Dulu orang nunggu musim ini, tidak, sekarang sudah ada. Nah begitu pula zaman karena kecanggihan, kemudahan kecanggihan, kesejahteraan sudah mulai datang. Oh itu Kembali tanda-tandanya lagi. juga kesejahteraan itu ya. Alhamdulillah bahkan sekarang ada diskon-diskon. Betul. Dimudahkan. Mudah-mudahan untung ibu itu datang ke sini. Kenapa Ustadz? Berarti hari ini tidak ada belanjaannya. Amin, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah juga kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu nih Ustazah Nada. Ya, siap Kak. Ustazah izin Ya. bertanya ini karena sekarang ini banyak juga yang curhat di sosial media gitu ya. Sekarang itu banyak orang yang lebih sering ketemu sama temennya dibanding sama saudaranya sendiri gitu, sama Oh, keluarganya. iya, betul. Banyak yang memutus tali silaturahmi gitu ya. Nah ini apakah sebuah tanda yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW juga atau bagaimana? Mohon penjelasannya Guru Baik, Ustazah Nada Masya silakan. Allah. Terima kasih Kak Mikdad, izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih melek ya matanya ya? Masih. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ini memang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kejahatan. Tadi sudah kita bahas. Adanya sifat kikir, pelit gitu ya, tamak.
Kemudian juga di mana adanya banyaknya muncul kejahatan-kejahatan. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah putusnya tali silaturahim. Nah ini hati-hati nih. Sekarang ini rasanya sudah banyak berita terkait dengan saudara kandung bisa tidak saling tegur sapa. Saudara kerabat bisa tidak berhubungan. Ini yang dikhawatirkan, yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Qati'ur rahim, yang suka memutuskan tali silaturahim. Dan sekarang rasanya sudah banyak kita mendengarkan, bahkan na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah wa iyadzubillah, jangan sampai kita menjadi pelaku orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena ternyata sekarang, mohon maaf, tadi guru-guru kita sudah menyampaikan, handphone sudah di tangan. Betapa banyak fitnahnya yang ada di genggaman kita. Pasar sudah mulai dekat sehingga bisa meringankan kita belanja. Tapi ternyata itu pun juga handphone yang di tangan, kalau tidak kita pergunakan dengan baik, maka bisa jadi itu pemutus tali silaturahim. Apa sebabnya? Kita ngelihat status orang, ya Allah jalan-jalan mulu. Ada sifat iri dalam hati. Ada sifat dengki dalam hati. Kemudian ada komunikasi. Harusnya ketika sudah ada komunikasi, misalnya ada grup, ada WhatsApp atau apapun itu, maka jadikanlah itu alat untuk komunikasi. Tapi dengan adanya hal kedekatan, fitnahnya bahwa mudah mencaci, mudah memaki. Emosi sedikit, biasanya kan orang kalau lagi emosi sedikit nggak ada handphone, dia redam dulu, dia tahan dulu. Ada jeda waktu, hilang marahnya, kemudian tidak ingin mencaci maki. Tapi handphone di genggaman. Sehingga kalau kita kesel langsung kita ber-WhatsApp, langsung kita mencaci maki, langsung bahkan kita menuliskan status, yang ini pun juga bisa menimbulkan fitnah. Orang yang dimaksud pun juga akan bertambahlah nilai kemarahan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu penting buat kita. Memang kemudahan bisa kita gapai dengan handphone di tangan, tapi jadikanlah itu momentum kita untuk bisa menguatkan tali silaturahim. Yang berjauhan bisa komunikasi, karena kata baginda Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Atau qala Nabi SAW. Siapa orang yang pengen panjang umurnya, pengen berkah rizkinya, bahagia hidupnya, maka selalulah jalin tali silaturahim. Apalagi nih ya, silaturahim dengan keluarga kandung. Ulama pernah menyampaikan bahwa mudahlah memaafkan kesalahan keluargamu. Kenapa? Karena mereka pernah menginap dalam satu rahim yang sama dengan kita. Mengalir air susu yang sama dalam tubuh kita. Dan di antara jutaan manusia, Allah pilihkan kita menyatu, kita bersama dengan mereka. Jadi udahlah kurang dikit, lebih dikit sama saudara kandung, maklumin aja. Kadang-kadang kan di antara mereka emang ada yang suka menggelin hati. Iya. Nah itulah ujian kita. Ada aja gitu ya. Ada aja, tapi jangan jadikan itu momentum kita untuk bisa memutuskan tali silaturahim. Masya Allah, ini mudah-mudahan yang habis nonton Islam itu indah. Sekarang yang masih punya masalah sama saudara kandungnya, saling memaafkan yuk. Insya Allah, biar dapat ridhonya Allah, bener nggak? Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sama-sama, Ustaz Zanada, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh, alhamdulillah. Nah, baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nih. Ada tayangan mengenai seorang ibu di Gaza yang ditinggal wafat oleh anaknya. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Allah, kalau lihat perjuangan sama penderitaan saudara-saudara kita di Gaza tuh kadang kita sampai gak tega nontonnya gitu. Kalau misalnya ada di beranda gitu, di sosial media pengen kita skip. Tapi sekarang saya mulai nonton lagi supaya kita hatinya tetap hidup, supaya tetap ingat lagi sama saudara-saudara kita di sana. Tadi ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ustazah mohon izin bertanya. Suka skip ya? Kadang sempat ada waktu kita udah gak kuat pengen skip, tapi sekarang saya mikir kok kebanyakan hiburan di tontonan saya gitu ya. Akhirnya saya nonton lagi supaya menjaga hati kita tetap hidup. Bener. Saya termasuk gak kuat lihat begitu. Iya sih, kadang kalau anak, apalagi misalnya seorang ayah kehilangan anaknya atau sebaliknya gitu. Nah Ustaz Jam, katanya sekarang ini sudah disampaikan juga udah lama oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang kayak saudara kita di Gaza gitu, banyak umat yang memerangi umat muslim gitu. Apakah sekarang sudah terjadi? Nah ini mohon penjelasannya. Silakan Baik, guru. Ustaz Matabe guru kami Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin
الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allahumma arhamna bil Quran. Dari sahabat Nabi Thauban radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa umat akan mengerumuni kalian sebagaimana makanan yang berada pada piringnya yang dikerumuni. Seseorang bertanya, apakah pada saat itu kami jumlahnya sedikit sehingga kami dikerumuni seperti itu dan tak berdaya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, bahkan pada waktu itu kalian jumlahnya jauh lebih banyak daripada saat ini. Maksudnya pada zaman Rasulullah, umat muslim nanti di akhir zaman akan jauh lebih banyak. Itu janjinya Nabi. Apakah sekarang kaum muslimin di dunia banyak? Banyak sekali. Subhanallah. Maka dikatakan waktu itu kalian lebih banyak, tapi kalian banyak bagaikan buih yang terbawa arus lautan. Dan sungguh Allah akan mencabut wibawa kalian dari hati musuh kalian. Sehingga musuh-musuh kalian tidak akan lagi takut terhadap kalian. Dan Allah menanamkan alwahan, kelemahan di hati kalian. Apa yang menyebabkan itu ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Maka apa kealwahan itu? Maka Nabi SAW menjawabnya, cinta dunia dan takut sekali akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Asakir dan Imam Ahmad. Maka dari sini kita mengambil pelajaran. Ternyata melemahnya kekuatan kaum muslimin itu bukan karena kekuatan musuh, tapi karena kurangnya persatuan daripada di antara kaum muslimin itu sendiri. Coba lihat sekarang, ada yang mendukung Gaza, ada lagi pendapat ngapain dukung jauh-jauh, tetanggamu aja masih susah. Tuh, ada lagi yang subhanallah mendukung tetangganya, ada lagi bisikan, tetanggamu lu dibantu, itu di Gaza gimana? Subhanallah. Jadi kayaknya susah untuk benernya. Kita datang pengajian dikatain, udah pengajian terus, bagaimana siapa yang urus keluargamu di rumah? Subhanallah. Sibuk ngurus suami, sibuk anak, itu dia tidak pernah datang pengajian. Subhanallah. Maka kehancuran bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Makanya pentingnya kita memperbaiki hati ini, memperbaiki akhlak ini, dan juga senantiasa bermajelis ilmu, belajar. Kenapa? Supaya kita tahu yang mana yang prioritas yang perlu untuk kita tingkatkan. Allah Masya Allah, itu pentingnya kita ada di majelis ilmu supaya kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kadang informasi itu banyak banget jadi serba salah Ustaz sekarang tuh. Apalagi muncul berita kebanyakan sekarang akhir zaman ini muncul perceraian. Betul, subhanallah itu gara-gara lihat berita sosial media. Iya, standar jadi seorang istri ini jadi pencapaian orang dilihat coba. Masya Allah, baik banyak. Terima kasih guru Ustaz, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Aduh, memang masalah zaman sekarang tuh makin banyak gitu ya. Tapi sekarang saya akan lanjutkan pembahasan kita. Ustazah izin bertanya nih. Siap Kak Mikdad. Saya tuh pernah dapat curhatan dari teman saya tuh yang punya uang banyak banget gitu. Saya katanya mau bangun masjid katanya di tanah ini. Tapi masalahnya di situ di daerah itu tuh ada masjid juga gitu. Nah jadi wah sekarang nih zaman sekarang katanya berlomba-lomba orang bikin masjid. Nah ini juga Nabi pernah mengabarkan nih katanya ini salah satu tanda akhir zaman. Maksudnya gimana sih Ustazah mohon penjelasannya silakan. Baik terima kasih Kak Mikdad dan juga guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian pernah dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nas, yaitu sampai manusia bermegah-megahan. Dengan apa bermegah-megahannya? Fil masajid, yaitu bangun masjid. Sekali lagi, masjid adalah rumahnya Allah, Baitullah. Maka harus kita bersemangat apabila ada kesempatan rezeki yang kita miliki untuk kita ikut serta untuk membangun. Kalaupun memang tidak kita dari harta, kalaupun memang tidak masjid kita sendiri dari harta kita semuanya, tapi kita ikut menyumbang ke masjid misalnya. Tapi yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW di sini adalah sudah mulai nampak. Artinya apa? Begitu banyak masjid-masjid yang sangat megah yang sudah bisa kita pandang dengan mata kepala kita sendiri. Akan tetapi sibuknya hanya menghias,
Sibuknya hanya membuat megah, mewah, tapi tidak sibuk untuk mengisi dan memakmurkannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan saja PR kita, ayo kita bangkit masjid, ayo kita bangunkan masjid, ayo kita rapikan. Semangat dalam membangunnya. Nah, ini kembali lagi urusan niat, innamal a'malu binniat. Masing-masing kan punya niatnya. Kalau memang niatnya baik, maka akan datanglah kebaikan padanya. Tapi kalau memang niatnya untuk menunjukkan kemampuan dirinya, dia ingin menunjukkan kemampuannya, merendahkan orang lain, naudzubillah min dzalik. Masuk lagi ke dalam ranah kesombongan. Naudzubillah, innamal a'malu binniat. Kembali lagi niat masing-masing lah yang mengetahuinya, tapi jangan pernah menyisipkan niat buruk dalam hati kita apabila dalam melakukan kebaikan khawatirnya sia-sia. Oleh karena itu, ketika masjid sekarang sudah mulai banyak yang bermegah, banyak yang megah, banyak yang bagus, ucapkanlah alhamdulillah. Tapi jangan kita merasa cukup melihat masjid yang indah, melihat masjid yang mewah, tapi bersemangatlah untuk masuk ke dalamnya, mensyiarkannya, menghidupkannya. Kenapa? Karena mohon maaf jamaah sekalian, sekarang begitu banyak masjid-masjid ini yang sudah mulai agak sedikit kurang marwahnya. Kurang bisa kita jaga kedudukannya. Banyak masjid yang harusnya tempat ibadah, akhirnya sekarang sudah mulai sedikit keluar dari ranah, diantaranya banyaknya di situ kumpul tapi mohon maaf membicarakan tentang urusan-urusan dunia. Mohon maaf, masjid rumahnya Allah yang selayaknya untuk kita jadikan mendekatkan diri kepada Allah, pas duduk di masjid akhirnya lalai, mohon maaf. Betul. Handphone di tangan, mohon maaf ya, maaf, bukan semuanya. Tapi ketika duduk niat buat kajian, tapi karena handphone di tangan, asiknya men-scroll up hal-hal yang membuat sia-sia, padahal sedang di rumahnya Allah. Jadi hikmah buat kita adalah bersyukurlah masjid banyak sekarang kita jumpai. Begitu indahnya, begitu megahnya, tapi juga pancing hati kita untuk bisa hidupkan masjid agar kita juga bertambah keberkahan. Masya Allah. Jadi pentingnya kita meluruskan niat dan kalau sudah ada masjidnya pentingnya kita menghidupkan. Betul, gitu ya, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustazah Nada. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah Astagfirullah, sudah terjadi zamannya yang dikabarkan Rasulullah. Tetap di Selamat Indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.